berharap Pak Jokowi datang dengan kerendahan hati untuk carilah informasi yang benar. Orang-orang di sekitar Anda sedang berlomba-lomba untuk merebut jabatan. Kenapa sih dari sekarang sampai sekarang ini tidak ada panggilan untuk rekonsiliasi gitu? Sombong terus gitu. Silahkan pasang wajah beliau. Saya jamin 1 jam kemudian terhapuslah oleh Facebook, Twitter, Instagram. Ada apa? Kok sebegitu ditakuti? Saya mohon sekali kepada pihak-pihak yang telah seperti itu, mohon cabut. Ingat, darah ulama itu beracun. Tadi tentang Babe bilang tentang foto Habib Rizik kalau diposting di IG sama di Facebook langsung dihapus, itu benar. Itu karena disebabkan oleh ini. Ini kalau di Google ada www.trackingterrorism.org dan di sini, afwan ya Bang, di situs ini FPI itu dikategorikan sebagai terrorist organization. Saya katakan kalau negara tidak mampu menegakkan keadilan hukum, maka tinggal nunggu kehancurannya. Maka silahkan aparat penegak hukum menegakkan keadilan. Ya, kalau kami sudah ditegakkan hukum, kami sudah diperiksa, disebut sebagai tersangka, maka silakan kerumunan-kerumunan yang lain. Keluarganya Presiden Jokowi, ada anaknya, ada menantunya, ayo tegakkan hukum. Korban berikutnya ada Habib Muhammad Rizik Syihab, imam besar kami, yang saat sekarang ini ditahan di Polda Metro Jaya. Ayo kepada segenap simpatisan, segenap para pejuang, kita berjuang bersama-sama. Itu adalah ketidakadilan. Ketidakadilan ini sumber daripada kelemahan negara. Maka kita minta keadilan di sini. Termasuk juga ya tanpa pandang bulu, hukum harus berlaku untuk semua. Kalau dia seorang imam, betul-betul imam betulan, kenapa dia tidak bisa kontrol masyarakatnya ataupun umatnya? Apapun juga yang berjual agama atau menggunakan agama untuk memecah belah umat, itu harus dibereskan. Karena agama itu dijual, dipolitisasi untuk politik. Itu yang nggak boleh terjadi. Ujaran penggal kepala, apa itu bukan ujaran yang membahayakan? Dan sekarang kalau memang dia betul-betul ulama dan imam yang betul, bukan imam abal-abal, kontrol dong umatnya. Mengontrol umat saja nggak mampu gitu loh. Nggak boleh sekali lagi ormas mengalahkan negara. Negara harus mengalahkan ormas. Dan percayalah, sebagai penutup, yang kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan nanti. Terima kasih. Ditangkap, diborgol, di penjara. Rekonsiliasi apa? Kalau rekonsiliasi itu ada konflik antara kita dengan Rizik Syihab. Lah orang yang ditahan-tahan kayak Abu Bakar Basir dan sebagainya kan tidak ada hubungannya dengan Habib Rizik. Pemerintah ragu, ini kan sudah jelas ada kesalahannya. Tapi ada yang mengatakan wah itu kriminalisasi gitu. Itu biar aja hukum nanti yang membuktikan. Nah, Ustaz Mahir tak masuk, Ustaz Yusnur masuk, nampakku kau tak lama lagi gitu. Tak takut saya, paling pantang saya diancam-ancam. Belum kenal kan sama serahkan senjata. Baik, kita akan bawa senjata, kita serahin. Kita serahkan sebagian senjata kita. Kita simpan sebagian yang lain untuk jaga-jaga, sudah. Kira-kira jelas tidak? Nggak bisa, saudara. Kami tidak akan biarkan mereka tidur tenang sampai mereka lari gelombang semut. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Betul? Betul? Kalaupun mati, cuma 6 orang yang mati. Sisanya serbu yang punya pistol habisin. Kita tantang mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. 7 hari, 7 malam, pecah perang. Tidak mau diajak revolusi akhlak. Sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia, sudah. Takbir, 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 siap revolusi. Sekarang ini ada upaya di mana-mana supaya bagaimana umat Islam tidak lagi mempelajari ayat-ayat jihad. Bahkan mereka katakan ayat-ayat jihad itu tak
lebih merupakan ayat provokasi. Jihad bukan teroris, terorisme bukan jihad. Ada satu jenderal bicara di televisi, ditanya apa sih ciri teroris? Apa dia jawab? Ya, ciri teroris itu yang menerapkan syariat Islam. Astagfirullahaladzim. Maka saksikanlah, hei dunia, hei jin dan manusia, saya adalah termasuk golongan terorisme. Habib Rizik, napa? Yang terhormat Gus Dur yang selalu menyebut saya teroris lokal. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur menyatakan bahwa FPI harus bubar. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, 4 bulan kemudian bukan FPI yang bubar, tapi Gus Dur yang bubar, jatuh dari kekuasaannya. Ya Habib, kita jadi kalau jadi presiden aja nggak bisa bubarkan FPI, bagaimana sekarang mau bubarkan FPI? Boleh nggak Habib menghina orang lain? Nggak boleh. Masa punya darah Rasulullah kok menghina orang, kan nggak pantas. Solusi akhlak. Sementara penyampainya ini akhlaknya tidak bagus. Saya meyakini kalau kemudian polisi melakukan itu tentunya mempunyai bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Selama itu dilakukan, saya pikir bukan kriminalisasi ulama. Hari ini orang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kepentingan masing-masing. Bahkan lebih celaka lagi adalah kepentingan politik masing-masing. Jadi kalau ada ulama yang ngomongnya kasar, ulama bukan itu, bukan ulama. Tidak ada kriminalisasi ulama, tidak ada. Yang dikriminalisasi adalah mereka-mereka yang memiliki kesalahan. Presiden tidak minta maaf, menteri tidak minta maaf, kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Takbir. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Kalau saya ajak turun kepung istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir. Kalau ikut Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dipantat saudara. Video azan cuman hayya 'alal shalah diganti hayya 'alal jihad. Jadi nanti yang jawab Allahu Akbar ataupun hayya 'alal jihad juga. Anda tunggu sekarang Bang Riz. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Seumur hidup saya belum pernah lihat ada orang adzan kok kayak gitu. Adzan kok seruan untuk sholat diganti seruan untuk jihad. Nah, ini sesuatu yang sangat bertentangan ya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau ada sesuatu ya selesaikan sesegera mungkin. Jangan dia ditunggu sampai meningkat. Tadi kan ditunggu sampai meningkat. Sebenarnya dari dia datang pun sudah ada pelanggaran kan. Dari awal itu sudah seperti itu. Ya, baliho juga sesegera mungkin turun dengan. Tidak ada sedikit pun niat untuk melakukan tindakan-tindakan di luar konstitusi. Tidak ada imajinasi untuk melakukan pemberontakan apalagi. Kenapa Habib Rizik dijadikan musuh? Copot segera Pangdam Jaya. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Saya mau tanya, namanya kita ganti jangan? Jadi apa? Jadi apa? Teriak yang serempak, lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok, sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Siap turunkan Jokodok. Apa pantas odok mendok di istana? Siap keluarkan dari istana. Siap lengserkan. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Kalau besok terjadi lagi peristiwa penyerangan terhadap umat Islam, saya minta kepada umat Islam tidak usah nunggu pemerintah, bunuh semua pendeta yang terlibat, saudara. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal, berani habisi Kristen radikal. Takbir. Berani
maka pelanggaran itu ditindak sesegera mungkin. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Pemprov DKI menegakkan aturan. Artinya yang melanggar ya harus ditindak. Itulah yang kita lakukan. Kalau ada satu gambar binatang, terus ditulis Habib Rizik, berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar bukan gambar saya, saudara. Itu penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Boleh kita menghina Yesus mereka. Apa boleh kita menghina Tuhan mereka? Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses, betul. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir, takbir, siap bela Nabi, siap bela Nabi, siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Kita doakan Habib Rizik, Allah Ta'ala panjangkan umurnya. Jadi pemimpin insya Allah Indonesia. Yang kedua, Allah pendekkan umur Megawati Pak Jokowi. Al-Fatihah. Ada lonte hina Habib. Sampai lonte ikut-ikutan ngomong. Lonte hina Habib digagak polisi. Ditangkap enggak? Dijagain. Jangan-jangan minta jatah kali. Jadi pemimpin itu berpihak dulu. Ada keberpihakan, dari keberpihakan dibuat mekanisme aturannya. Maka konsekuensinya kita bisa menyaksikan lonjakan kasus seakan kita kembali ke bulan-bulan sebelumnya. Dan bila itu sampai terjadi, maka Pemprov DKI Jakarta, gugus tugas DKI Jakarta tidak akan ragu, tidak menunda untuk menggunakan kewenangannya, menghentikan kegiatan sosial ekonomi di masa transisi ini. Rakyat kecil yang nggak patuh protokol kesehatan didenda. Giliran ada yang bikin kerumunan, ribuan orang berkali-kali dibiarkan. Ada yang dari luar, gubernurnya malah sowan. Kenapa takut? Padahal tegas itu yang dirindukan kami, rakyat Indonesia. Gubernur goblok. Berpotensi besar untuk melarikan diri. Itu yang nggak boleh kita lupa tuh. Untuk segera ditahan. Karena sudah berulang kali selalu mengulang-ulangi penodaan agama, ditambah berpotensi untuk melarikan diri. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Kalau saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini.
Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan mau masuk penjara, mau ditembak juga nggak ada masalah. Itu waktunya jadwal-jadwal Tuhan, itu bukan jadwal manusia. Tapi yang kita khawatirkan adalah kenapa sih dari sekarang sampai sekarang ini tidak ada panggilan untuk rekonsiliasi gitu. Sombong terus gitu. Ini kasus pembunuhan 6 orang tuh. Sederhana, apa sih masalahnya? Saya dengar dari HRS mau pulang dijemput keluarganya. Tapi ada pejabat nantang, dia itu tokoh kecil, nggak usah dianggap, nggak ada yang datang. Akhirnya datang orang ribuan. Begitu orang datang ribuan, yang nyambut dianggap salah. Poldanya dipecat. Dia kawinan, orang pergi kawinan bukan mau hadir, ada yang belum beres. Kemarahan itu nggak selesai, lu nantang sih sebagai negara. Gitu. Akhirnya orang datang, rame lagi, pengajian rame lagi. Terjadilah tragedi ini yang kita tidak berani bicarakan karena ini bisa mengantarkan banyak orang masuk penjara. Wartawan menginvestigasi, dipanggil, salah ngomong dipanggil. Ini kerendahan hati ini nggak muncul gitu ya. Saya terus terang, tools kita untuk menghadapi krisis ini besar. Saya percaya kepada negara Pancasila ini. Karena ada agama dan negara sekaligus di dalamnya. Dua kekuatan utama yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia. Di tempat lain itu tidak bisa disatukan, kita bisa menyatukannya. Saya percaya bahwa kita kuat dan kita akan keluar dari krisis ini. Tapi belum ada kerendahan hati untuk menerima dan mengajak semua bangsa ini, ayo kita keluar dari krisis ini sama-sama. Mari kita atur supaya kita terus bisa bersaudara dan bersatu. Tapi pecah terus ini, sampai hari ini saya lihat tone-nya itu masih belagu, masih ngajak berantem, masih gagah-gagahan gitu. Kurang ajar ya, dia kira dia akan terus di situ gitu. Jadi saya kira, nggak ngerti kita lagi cara ngomongnya, tapi kita tinggal mengetuk hati satu orang saja. Berharap Pak Jokowi datang dengan kerendahan hati untuk carilah informasi yang benar. Orang-orang di sekitar Anda sedang berlomba-lomba untuk merebut jabatan, mengangkangi jabatannya untuk kepentingan pribadi, untuk climbing ke tempat yang lebih tinggi. Orang-orang itu tidak peduli dengan masa depan, apakah suatu hari presiden akan dipanggil ke Mahkamah HAM atau tidak. Yang penting hari ini dia menang. Orang-orang di sekitar Anda tidak jujur. Dengarlah orang-orang yang jujur, yang berbicara dengan hatinya. Dan untuk itu bukalah ruang publik. Biarkan orang bicara apa adanya. Jangan orang berbicara berbeda dengan aparat, dengan pemerintah masuk penjara. Sebab ini adalah awal bencana. Ya berarti memang kita tidak punya kapasitas untuk menggunakan Pancasila ini sebagai jalan keluar. Dan ini bisa menjadi akhir gitu. Jadi saya menghimbau semua pihak, rekonsiliatiflah. Jangan lagi lah pertunjukkan kesombongan karena kita lagi memiliki masalah lain. Tunjukkanlah kesadaran bahwa rakyat di tingkat paling bawah itu berada di titik api yang bisa suatu hari menjadi terbakar apabila tidak ada pertolongan. Kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. 4 tokoh yang sangat berpengaruh di Indonesia. Itu Pak Jokowi, Ibu Megawati, Pak Prabowo, dan Pak Surya Paloh. Saya nggak menyalahkan itu, tapi lupa semua. Kalau Pak Jokowi mengundang seluruh rakyatnya untuk berkumpul, jumlahnya berapa orang? Kalau Pak Prabowo juga, kalau Ibu Megawati juga, dan Pak Surya Paloh juga, mereka semua lupa bahwa ini ada semua karena satu orang figur. Yang kelima yang berpengaruh di Indonesia adalah Habib Rizik Syihab. Ulama itu pasti oposisi. Ketika dia tidak oposisi, berhenti dia sebagai ulama. Dari Habib Rizik dan dari semuanya. Sebagai negarawan yang berpancasila,
yang menurut pendapat saya sampai saat ini belum ada orang yang bisa menjelaskan Pancasila sehebat beliau. Jadi teman-teman sekalian, ya, stop di sini harusnya. 212 ditakuti keberadaannya. Kalau enggak, Facebook, Twitter, Instagram tidak menghapus wajah beliau. Silahkan pasang wajah beliau. Saya jamin 1 jam kemudian terhapuslah oleh Facebook, Twitter, Instagram. Ada apa? Kok sebegitu ditakuti? Pirsawan yang ada, silahkan masukkan 1 gambar Habib Rizik di Facebook, Twitter, atau Instagram. Katakan saja apapun, misalnya Pancasilais atau apapun silahkan. Dan apa yang terjadi lihat, gitu, apa yang terjadi. Terus kalau disebut teroris, itu labelnya dari mana? Justru ini akan menimbulkan satu wacana baru, jangan-jangan siapa yang melabelin. Saya mohon sekali kepada pihak-pihak yang telah seperti itu, mohon cabut. Ingat, darah ulama itu beracun. Tadi tentang Babe bilang tentang foto Habib Rizik kalau diposting di IG sama di Facebook langsung dihapus, itu benar. Tapi ini sekedar meluruskan karena kemarin saya sempat somasi Facebook dan lawyer saya sempat balas-balesan sama lawyernya Facebook. Jadi kita ngerti sedikit, ada komunikasi. Itu tidak ada Afwan itu tidak ada hubungannya sama pemerintah ataupun aparat penegak hukum di sini, keputusan Facebook itu. Itu karena disebabkan oleh ini. Ini kalau di Google ada www.trackingterrorism.org, lembaga dunia yang memantau terorisme, namanya TRAC, Track Terrorism Research Analysis Consortium, dan ini dipakai jadi referensi oleh lembaga-lembaga dunia termasuk sama Facebook. Dan di sini, Afwan ya Bang, di situs ini FPI itu dikategorikan sebagai terrorist organization. Ini yang dijadikan dasar penghapusan fotonya Habib Rizik di Facebook dan IG. Permadi Aryani memang dia memang jago agitprop namanya, agitasi dan proposal. Jadi nakut-nakutin orang supaya dapat kerjaan untuk membangun opini yang lain. Jadi itu pekerjaan dia memang. Jadi dia memang bekerja, makanya dia influencer, memang memberikan surat atau notice kepada pihak pengelola Facebook di Indonesia ini supaya hal-hal yang terkait dengan gerakan 212 terutama foto-foto Habib Rizik itu di drop. Itu fakta. Ini fakta hukum. Jadi kalau dia ngomong tadi itu dia memang bagian kulit luar lah memang gitu. Kita maklum lah itu begitu. Di dalam keberbedaan yang begitu besar itu, saudara, dalam keberbedaan yang sangat besar seperti itu negara harus mampu menjamin tegaknya hukum dan keadilan. Karena kalau di dalam keberbedaan lalu terjadi ketidakadilan, akan terjadi diskriminasi atau dirasakan diskriminatif. Negara memihak kepada yang kuat atau takluk kepada yang kuat, baik kuat secara fisik karena banyak pengikutnya, atau kuat secara politik karena dia memimpin partai politik, kuat secara ekonomi karena dia kaya, sementara yang miskin, yang lemah tidak diperhatikan. Nah di situ harmoni akan susah. Itulah sebabnya lalu kemarin itu saya katakan tuh kalau negara, ya saya mengutip ketentuan Al-Quran saja yang banyak beredar di medsos hari-hari ini. Saya katakan kalau negara tidak mampu menegakkan keadilan hukum, maka tinggal nunggu kehancurannya. Hancurnya sejarah bangsa-bangsa terdahulu itu ya karena negara tidak adil. Oleh sebab itu siapapun, ya pemerintah yang sekarang, pemerintah yang dulu, pemerintah yang akan datang sama aja. Tuntutannya tegakkan keadilan. Kalau keutuhan bangsa ini dengan segala harmoni yang dibangunnya itu ingin dijaga. Kalau enggak ya tinggal nunggu waktu. Dan itu berlaku sampai sekarang. Meskipun banyak orang menyindir, Pak Mahfud, kau bilang begitu, sekarang negara kan tidak adil. Nah itu berlaku bagi siapa saja. Kalau memang dia tidak adil, ya tinggal nunggu saja, kan begitu. Gitu. Yang penting kita mulai bagaimana membangun tegaknya hukum dan keadilan. Habib Rizik bukan teroris. Habib Rizik bukan koruptor besar yang membawa uang negara. Tapi mengapa polisi-polisi Dajjal mengejarnya sampai membunuh 6 laskar FPI yang tak berdosa? Mereka adalah menyuarakan kebenaran. Hai polisi-polisi Dajjal, kamu boleh memberi keterangan palsu kepada manusia yang ada di muka bumi ini. Tapi Allah tidak tidur. Allah Maha menyaksikan
polisi-polisi Dajjal, tinggal tunggu ajab dari Allah yang akan menghukummu. Polisi Dajjal, kamu bukannya mengejar para koruptor yang membawa uang negara. Kenapa kamu mengejar Habib Rizik yang telah memberikan kebenaran? Hai polisi Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Wiraksini. Saya yang membuat video tentang ujaran kebencian terhadap kepolisian. Di sini saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada kepolisian dan kepada rakyat Indonesia atas perbuatan salah saya yang sangat merugikan ini. Semoga teman-teman tidak ada lagi yang membuat video atas membenci keujaran terhadap siapapun. Saya mohon jangan sampai melakukan lagi. Ibu tahu kesalahannya? Saya ngakuin kesalahan saya, Pak. Apa kesalahannya? Saya refleks, Pak. Yang masalah saya bilang polisi Dajjal itu. Ya, benar. Saya maaf ya. Pelan-pelan. Maaf, Pak. Saya bismillahirrahmanirrahim. Saya refleks, Pak, karena saya ngelihat berita 6 nyawa yang tak berharga itu mati, Pak. Itu saya jujur, Pak, saya pencipta Rizik Syihab. Walaupun saya tidak bisa berbuat apa, hanya doa. Saya selalu ngikutin. Cuma dengan kejadian 6 nyawa tak berharga itu, kan masih simpang siur. Ya saya refleks bikin puisi, Pak. Itu Pak, saya sholat tahajud, Pak. Itu saya juga mungkin bukan karena kata Allah, mungkin karena Allah juga yang menyampaikan saya untuk berbuat seperti itu. Tapi saya nggak ada rasa menyatakan polisi itu siapa. Hanya polisi Dajjal aja, Pak. Dajjal di belakang Dajjal itu, Pak. Ibarat Dajjal itu seperti yang tak benar-benar. Ya, udah ngerti. Jadi kan ini hanya simpatis itu aja kepada Habib Rizik Syihab dan pada nggak apa-apa. Iya. Boleh begitu, Iya, tapi Pak. jangan terlalu berlebihan. Iya, Pak. Jadi Saya gini, sadar sekarang, Pak. Jadi gini, Ibu ikut kita dulu ke Polda. Iya. Kita periksa dulu sebentar. Iya, Pak. Nanti di situ kita akan tanyakan kenapa alasan, nanti Ibu cerita. Iya, Pak. Jangan di sini ya. Iya, Pak. Jadi Ibu ikut kita dulu. Iya, Pak. Seolah-olah jangan terjadi apa-apa. Iya, Pak. Jangan menimbulkan kericuhan. Iya, Pak. Jangan menimbulkan ribut di luar. Iya, Pak. Ya. Ibu siapin KTP-nya, siapin dompetnya, ikut kita. Nanti kalau nggak bersalah atau apa, nanti kita pulang lagi. Iya, Pak. Yang penting ikut kita dulu ya. Iya, saya ngaku kesalahan itu, Pak. Nah, itu apalagi alhamdulillah Ibu sudah mengakui. Iya. Karena saya gini, Pak, maaf ya, Pak. Saya di sholat tahajud, saya itu sering buka TikTok, saya kan main TikTok, Pak ya. Karena saya kan sering berselawat, saya bilang, kenapa kok orang pada tega sama Rizik Syihab? Terus di sana simpang siur tentang polisi, sedangkan saya berita-berita yang ada tentang polisi. Makanya saya dengan refleks, mungkin karena Allah juga saya menantangkan seperti itu, Pak. Bukan karena saya tanpa Allah yang berikan saya ucapan itu, saya juga tak mampu apa-apa, Pak. Cuman saya demi Allah, demi Rasul, saya tidak menyebutkan nama polisi itu, Pak. Cuman polisi di Dajjal kan banyak Dajjal. Saya lagi jalan ke Sukabumi, yang orang yang lain pada lewat bebas, tapi saya ditilang. Saya 200.000 keluar duit sama polisi, itu bukan Dajjal juga kan, Pak. Makanya saya memberikan ibarat Dajjal itu luas, Pak. Ampura saya, Pak, bener. Saya silakan saya ke sana, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Jadi ganti baju yang rapi dulu. Iya, siap, Pak. Ini bisa masuk mobil nggak dari sini? Siap, Pak. Bisa. Mobilnya saya ngedampingin, Pak. Hah? Ini sudah bisa ya, boleh, Pak. boleh. Iya, iya, Pak. Ayo ganti berdua aja. Iya. Terus saya hapus-hapusin yang ada di Ya, nggak apa-apa. yang ada di galeri, nggak bakal saya ini lagi. Sekali lagi. Handphone Ibu ada berapa selain ini? Saya satu, Pak. Satu berdua pakai berdua. Satu berdua. Iya. Iya. Ganti berdua. Sama ini Iya. Bu, pakaiannya Ibu yang ada di video. Jilbab sama penitinya yang warna hijau. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku. Suruh pakai BH sama rok. Besok tentara dan polisi yang kalau anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan orang-orang Bali di berbagai wilayah kami kumpulkan, kami pulangkan ke Bali. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya Dajjal, istananya menjadi istana iblis. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di Toro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online.
Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu feature dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen.
Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel